Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk seluruh teman-teman. Masya Allah, terima kasih sudah ikut hadir dan mendoakan di pemakaman ayah kami, Bapak Solianto bin Sastra Martoyo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak wafat pada usia 58 tahun. Dan bagaimana kronologis Papa bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Papa memang punya penyakit jantung ya. Kemudian Papa meninggal ketika tidur. Jadi kita tidak ada firasat atau tidak ada tanda-tanda atau tidak ada apa ya gejala-gejala apapun. Papa tinggal di rumah Ricis. Papa sama ibu, orang tua kita tinggal di rumah Ricis. Cindy tinggalnya di tempat lain, saya tinggalnya di tempat lain. Takdir Allah, di rumah itu semalam itu hanya ada ibu saya dan ada mbak penjaga rumah. Karena Ricis ada di Flores sampai hari ini. Sampai hari ini Ricis belum tahu. Karena di Flores belum ada sinyal ya. Jadi dia dihubungin dari pagi. Sampai hari ini dia belum tahu, belum dapat sinyal. Jadi Papa itu semalam masih baik-baik saja, semalam masih makan malam sama ibu di rumahnya Ricis. Kemudian Papa tidur dan ibu tidur di kamar yang berbeda karena Papa ibu tuh punya penyakit autoimun sebetulnya. Jadi memang malam itu ingin istirahat. Sehingga nggak ketahuan Papa meninggal. Kemudian di pagi hari baru ibu mengabari kami di telepon anak-anaknya bahwa kalau udah dingin. Jadi beliau wafatnya ketika masih tidur. Tapi ada firasat nggak sih? Nggak ada, sama sekali nggak ada tanda-tanda, nggak ada firasat. Kemudian akhirnya sebetulnya ibu nggak kasih tahu kami ya anak-anaknya ya. Ibu cuma bilang Papa udah dingin gitu. Cuman kita juga belum tahu keadaan Papa. Jam berapa itu? Kira-kira jam 8-an lah, 8 pagi ya. Jam 8 pagi di hari Jumat. Ibu menelpon anak-anaknya, nelpon saya, nelpon Cindy, nelpon mantu-mantunya, nelpon Ricis, nggak diangkat-angkat karena nggak ada sinyal Ricisnya. Kemudian Sempat pernah dibawa ke rumah sakit? enggak ada. Karena memang lagi keadaan baik-baik aja kan. Keadaannya baik-baik aja. Dan Bapak punya penyakit hipertensi udah lama. Darah tinggi ya, Iya, darah tinggi dan jantung. Tapi belakang mungkin sakitnya sudah mulai menurun atau gimana sih? Kondisinya udah Kondisinya sih baik-baik aja ya karena jadi gini, jadi Papa itu baru pulang dari kampung halamannya, baru 2 hari pulang dari kampung halamannya. Kemudian istirahat sebentar di rumahnya Ricis. Tadinya Papa mau pulang ke Batam, cuma takdir Allah, kita bersyukur pada Allah. Kalau pulang ke Batam, Papa kan pulang ke Batam tuh masih ada kerjaan ya di kota Batam gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bersyukur, kita terus bersyukur kepada Allah karena Papa akhirnya memutuskan untuk tidak jadi pulang ke Batam. Jadi Papa tetap terus di rumah Ricis. Akhirnya kita anak-anaknya bisa mendampingi. Jadi ketika jam 8 pagi orang tua kami, ibu kami menelpon dan kemudian mengatakan Papa dingin. Kemudian kita kirim ambulans dan akhirnya Cindy dan saya kita sama-sama menuju ke rumah sakit pada saat itu. Sampai di rumah sakit memang dokter tidak melakukan tindakan apa-apa karena kata dokter ini meninggalnya sudah beberapa jam yang lalu seperti itu. Jadi di situ saya juga baru tahu karena ibu nggak bilang apa-apa, ibu saya nggak bilang apa-apa. Jadi dari pernyataan dokter akhirnya kita tahu bahwa ayah kita udah nggak ada. mungkin ada kenangan-kenangan. Oh ya. Jadi Papa punya anak perempuan ya, 3 perempuan. Yang dari kecil mungkin nanti Cindy bisa menambahkan Papa disiplin sekali pada anak-anak perempuannya, sangat menjaga anak-anak perempuannya. Papa senantiasa mengajarkan perempuan-perempuan harus tangguh, harus kuat, anak perempuan harus menjaga nama baik keluarga, anak perempuan harus santun, anak perempuan harus baik gitu. Jadi pelajaran-pelajaran kehidupan itu banyak didapatkan dari Papa. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu cita-cita Papa sebelum Papa itu kan cita-citanya ketika kita tanya Papa mau apa sih yang belum tercapai, Papa pengen Ricis selesai kuliah gitu kan. Alhamdulillah
Terima kasih kepada Ricis dan juga teman-teman yang telah mensupportnya. Impian papa itu tercapai beberapa bulan sebelum papa nggak ada ya. Jadi alhamdulillah papa melihat Ricis sudah selesai kuliahnya. Ustazah, Walaupun ada cita-cita papa selalu bilang papa tuh kasihan sama Ricis karena nggak ada yang nemenin gitu. Karena kan saya udah berkeluarga, Cindy udah berkeluarga, kita punya keluarga masing-masing, sementara Ricisnya sendiri. Jadi papa selalu pesan sama kita, tolong cariin orang yang bisa jagain Ricis gitu. Tapi ya qadarullah, insya Allah lah mudah-mudahan ya walaupun papa belum bisa lihat ya anak bungsunya ada yang jagain gitu, tapi insya Allah mudah-mudahan mohon doanya supaya dia Ricis dapat yang baik yang bisa jaga Ricis gitu. Tapi itulah wasiat mungkin ya, wasiat atau pesan papa ke saya khususnya, ke Cindy juga ya. Papa selalu bilang tolong cariin orang yang bisa jaga Ricis. Kadang karena Oki kan nggak bisa 24 jam dampingin Ricis, Cindy juga nggak bisa 24 jam dampingin Ricis. Jadi kata apa, tolong dicariin orang yang bisa jaga Ricis kayak gitu. Tapi ada kesedihan tersendiri nggak sih kak, apalagi Ricis tidak hadir di Ya, karena nggak ada tanda-tanda apapun. Jadi Ricis memang dia ada syuting ya, ada syuting di beberapa tempat. Salah satunya sekarang ini lagi syuting lagi ada kegiatan di Flores. Ketika ditanya tadi teman-temannya itu pada bilang Ricis kayaknya lagi ada di gunung gitu, lagi ada di gunung, jadi nggak ada sinyal gitu. Sebelum Ricis pergi ke Flores juga sebelumnya kan buat video sama papa, sama tim Ricis juga syuting gitu. Sehat-sehat aja. Makanya nggak ada insting sama sekali gitu. Dan saat ini kondisinya Ricis, tadi saya tanya gimana kondisi Ricis lagi turun gunung ya, tapi belum dikasih tahu Kenapa? karena takut lemes, Panik kan, takut kenapa di gitu. gunung. Jadi biar dia turun dulu, dia dalam kondisi yang stabil, tempat tinggalnya baik dulu, baru nanti dikasih tahu. Tapi tim-tim di sana sudah mengetahui Seluruh teman-temannya di sana udah tahu ya, tim-timnya udah tahu, kecuali Ricisnya belum tahu. Ricisnya belum. schedule-nya kapan balik? Pasti ketika dia udah tahu kabar pasti dia langsung pulang. Berarti bisa dipastikan hari ini juga akan pulang. Mudah-mudahan kalau dia udah selesai turun, saya nggak tahu posisi dia di mana ya, tapi ya mungkin besok, saya nggak tahu juga pesawat ada atau enggak gitu, tapi besok mungkin Ricis akan, mudah-mudahan ya insya Allah doanya Ricis akan kesini. Imam sendiri kondisinya gimana kalau Kenapa? ibu Ibu lebih tegar daripada kita. Ibu paling kuat Ibu lebih kuat daripada kita. Saya pikir saya yang akan menenangkan ibu gitu. Taunya ibu yang menenangkan saya gitu. Jadi ibu dalam keadaan tenang, tegar, sabar. Justru kita ini anak-anaknya yang nggak berhenti nangis gitu. Jadi ya justru ibu yang menenangkan kita ya. selalu bilang sabar ya, Mbak Uki sabar ya. pertimbangan kenapa dimakamkan di sini, kenapa kak? Ini sesuatu yang mendadak ya teman-teman sekalian. Maksudnya papa bukan sakit yang di rumah sakit, kemudian kita prepare gitu, enggak gitu. Jadi mendadak, tapi pertama karena tempat tinggal kita lumayan jaraknya lumayan dekat. Kemudian yang kedua, kita tahu di sini dikelilingi oleh orang-orang baik, ahlul Quran, para penghafal Quran. Di sini dikelilingi oleh makam-makam orang-orang yang saleh. Santri-santri penghafal Quran juga senantiasa mendoakan. Tadi santri-santri penghafal Quran dari Mas Kang Hufat ya, dari pesantren kita juga datang. Mereka seluruhnya mendoakan. Dan ya, insya Allah malam ini akan kita mulai mengumpulkan seluruh santri ya di Mas Kang Hufat di Bintaro. Kita akan membaca Quran untuk menghibur hati-hati. 7 harian. Ya, kita mengaji malam ini insya Allah ya. Walaupun mengaji itu setiap saat, tapi itu kan salah satu cara untuk menghibur hati ya, menghibur hati kita. Tapi mungkin akan menguatkan Ricis nggak sih ketika nanti pulang, bahkan bisa bilang kan dia siapin apa yang bakal diomongin ke Ricis gitu awalnya. Ketika Ricis dapat sinyal, Ricis pasti akan melihat di grup family, kita punya grup family. Udah kita kabarin. Seluruhnya udah kita kabarin di situ. Kita juga tadi sengaja beberapa proses papa kita fotoin supaya Ricis bisa lihat gitu. Ketika dia dapat sinyal nanti ya, dia bisa lihat gitu, walaupun dia nggak bisa hadir, tapi insya Allah dia bisa lihat. Ada pesan khusus tapi nggak? Tadi yang udah sampaikan khusus untuk Ricis? Nggak apa-apa, cuman pesan ke saya dan ke Cindy untuk kan kita kakak-kakaknya ya, jadi Bapak cuman bilang, Bapak pernah bilang begini, Bapak tuh ngerasa bersalah gitu, karena kan Bapak masih bekerja di Batam ya, di kota Batam, jadi masih bolak-balik, sementara seluruh anak-anaknya ada di sini. Jadi Bapak selalu bilang Bapak merasa bersalah karena nggak bisa nemenin Ricis terus-terusan gitu, padahal seharusnya sebagai orang tua Bapak masih ngedampingin Ricis, jadi makanya Bapak selalu bilang tolong jagain adiknya gitu. Ya gitu sih, cuman ya insya Allah lah mudah-mudahan kita kakak-kakaknya bisa menjaga adik bungsu kita insya Allah.
Oke. Terima kasih ya, terima kasih ya.